just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you notice too. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Sadikin, Kepala SMA Swasta Bina Arta. SMA Swasta Bina Arta terletak di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit yang dinaungi PT Barumun Agro Sentosa. Tepatnya di Desa Ujung Gading Jaya, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. SMA Swasta Bina Arta merupakan sekolah yang terpencil di Kabupaten Padang Lawas Utara. Jarak tempuh dari sekolah ke cabang dinas adalah memakan waktu 4,5 jam. Selain jarak tempuh yang jauh, perjalanan berlumpur kalau musim penghujan, berabu kalau musim panas. Walaupun seperti itu, saya selaku kepala sekolah tidak pernah putus asa demi menjalankan tugas dan fungsi pokok, serta tetap berkoordinasi dengan pihak cabang dinas. Kondisi awal sekolah Bina Arta sangat terbatas bila ditinjau dari fisik ataupun dari sarana prasarananya. Jumlah guru yang terbatas, jumlah ruangan yang terbatas, arus listrik sering padam, dan jaringan internet pun tidak ada. Saat ini SMA Swasta Bina Arta adalah sekolah penggerak angkatan kedua tahun 2022 dan sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Selama 3 tahun, SMA Swasta Bina Arta akan terus didampingi oleh fasilitator dalam menjalankan implementasi kurikulum Merdeka atau yang dikenal dengan IKM. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan pada kurikulum Merdeka adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disebut dengan P5. Dalam mengimplementasikan P5 di SMA Swasta Bina Arta melalui tahap-tahap sebagai berikut. 1. Membentuk tim proyek P5 yang terdiri dari koordinator umum dan anggota. 2. Melakukan rapat dengan tim proyek serta melibatkan tim komite pembelajaran dan para guru untuk membahas seputar lingkungan sekolah, lalu menentukan dan menetapkan tema dimensi profil pelajar Pancasila pada proyek yang akan dilaksanakan. Tema proyek SMA Swasta Bina Arta ditentukan menjadi 3 tema, yaitu 1. Suara Demokrasi. Proyek Suara Demokrasi yaitu dengan mengadakan kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang digelar selayaknya pemilu atau pemilihan umum. Pada kegiatan ini, para kandidat mendaftarkan diri untuk menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Para kandidat juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang tidak mudah. Di antaranya, para kandidat harus memiliki visi dan misi yang bisa mempengaruhi para siswa lainnya untuk memilih. Para kandidat juga diberikan kesempatan berkampanye guna mengumpulkan suara pemilih dari para siswa maupun bapak ibu guru, baik secara langsung maupun melalui media sosial seperti channel YouTube atau Instagram. Tujuan dari proyek ini memberikan kepada siswa untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar. Tujuan umum proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema Suara Demokrasi ini ialah agar para siswa mampu mengimplementasikan sistem demokrasi pada satuan pendidikan, membentuk kaderisasi kepemimpinan yang demokratis guna menampung aspirasi seluruh siswa SMA Swasta Bina Arta dan secara khusus melatih siswa untuk berorganisasi serta menyalurkan minat bakat siswa dalam berorganisasi. Hal tersebut kami lakukan agar para siswa mempunyai gambaran secara jelas bagaimana proses sesungguhnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Harapannya, para siswa dapat mengimplementasikan hal tersebut ke dalam kegiatan sekolah seperti dalam pemilihan ketua kelas ataupun pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS dengan mengusung azas langsung, umum, bebas, dan rahasia. 2. Kewirausahaan. Proyek kedua kali ini mengambil tema kewirausahaan dengan topik budidaya tanaman hortikultura. Proyek kali ini
Aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam melaksanakan P5. Siswa diajarkan tidak hanya berjualan, namun sebelum melakukan perayaan belajar, siswa diajarkan terlebih dahulu bagaimana menjadi pengusaha yang mempunyai akhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Tahapan yang dilalui oleh peserta didik dalam melaksanakan kegiatan P5 tema kewirausahaan adalah tahap eksplorasi, konsep, kontekstualisasi, aksi nyata, refleksi, dan evaluasi. Pada tahap eksplorasi konsep, siswa diajak untuk mengetahui lebih dalam pengetahuan tentang kewirausahaan, pelaku usaha sukses, menumbuhkan kreativitas dan kerja tim. Tahap kontekstualisasi mempunyai tujuan agar siswa mengalami langsung dan belajar dari proses kewirausahaan. Jenis tanaman yang mereka tanam yaitu 1. Jenis sayur-sayuran dan cabai. 3. Gaya hidup berkelanjutan. Proyek gaya hidup berkelanjutan dalam tema ini, guru P5 SMA swasta Bina Arta mengajak siswa dan siswi untuk memahami pentingnya hidup berkelanjutan dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian lingkungan. Dengan meminimalisir penggunaan plastik, mengurangi penggunaan energi, serta menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Selain itu, gaya hidup berkelanjutan juga dapat meningkatkan kualitas hidup siswa dan siswi karena menerapkan kebiasaan-kebiasaan sehat dan berkelanjutan seperti mengkonsumsi makanan non-organik, melakukan penghijauan, dan sebagainya. Kegiatan yang dilakukan dalam tema gaya hidup berkelanjutan di P5 meliputi penyuluhan tentang pentingnya hidup berkelanjutan serta pembuatan produk daur ulang. Kegiatan ini memberikan hasil yang positif. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan kesadaran siswa dan siswi akan pentingnya hidup berkelanjutan, berkurangnya penggunaan kantong plastik di lingkungan sekolah, serta meningkatnya jumlah tanaman yang ditanam lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa siswa dan siswi mulai sadar dan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Dengan meningkatnya kesadaran dan tindakan nyata dari siswa dan siswi, diharapkan lingkungan sekolah dan sekitarnya dapat terjaga dengan baik dan dengan menghasilkan tema Sekolahku Cantik Tanpa Sampah Plastik. Dari implementasi kurikulum merdeka di SMA swasta Bina Arta. Mudah-mudahan sekolah SMA swasta Bina Arta ke depan menjadi sekolah yang betul-betul tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.